Oke, jazakillah khoir nih buat awal udah nyempetin mau sharing tadabbur ayat 25-26 ya? Iya. Oke. Ya, langsung aja ya aku Oke. kasih ke awal. Silakan. Terima kasih Kak Kansa, Masya Allah. Tadabbur di Ekstra soal tuh insya Allah aku sempet-sempetin lah. Asik, peres banget. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Erida. Terima Annyeong. kasih. Oh, oh iya, silahkan Kak Hani. Bye. Alhamdulillah, malam ini kita ketemu lagi di malam Jumat. Masya Allah, meskipun banyak pilihan untuk banyak ke acara yang lain dan segala macamnya, tapi kalian tetap bertahan di sini. Iya, kita ketemu lagi. Seneng deh aku bisa sharing-sharing lagi bareng Eridel. Ada nggak yang pekan kemarin nih datang terus pekan ini datang lagi? Bentar, siapa ya? Akhir. Kakak saya, kakak Sada. Aduh. Ya kan pekan kemarin itu mungkin baru pertama kali ya, jadi kita mulai lagi. Jadi insya Allah ya semoga didoakan semoga istiqomah gitu ya. Oke, pada malam hari ini kita bakal sharing-sharing. Jadi ini bukan pembicaraan satu arah ya. Jadi aku juga mengharapkan nanti kalau misal Eridil ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas silahkan banget. Boleh langsung ngobrol, boleh langsung di chat gitu ya. Dan malam ini kita udah sampai di Al-Mulk ayat 25. Masya Allah. Dan Al-Mulk itu totalnya ada berapa ayat? Hayo. 30. Tuh 30 dan kita sekarang udah sampai di 25. Masya Allah bentar lagi ya kita selesaikan Al-Mulk insya Allah ya. Tapi sebelum kita mulai di tadabbur ayat 25-nya, yuk kita berdoa dulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mohon sama Allah supaya Allah senantiasa meridhoi kita dan Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Bukan cuma ilmu yang sekedar menjadi maklumat, menjadi ingetan doang yang apa ya? Tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita ya. Harapannya tuh setiap ilmu itu bukan harapannya sih, emang udah seharusnya setiap ilmu itu membawa kita pada perubahan ya, langkah nyata begitu ya. Oke, kita mulai aja. Insya Allah nanti Kalilanya nyusul di part Q&A mungkin ya. Dan aku di part sharingnya gitu. Tapi nanti kalau misal ada pertanyaan buat aku silahkan aja, akunya di mention insya Allah akan hamba jawab. Ada meskipun EXO nggak ada update terkini ya kecuali beberapa aja. Semoga kita tetap semangat ya meskipun tidak ada update karena katanya tuh tanggal 8 November bakal ada gerhana ya. Kan biasanya kalau ada pertanda alam apa gitu EXO comeback atau EXO ngapain gitu kan. Marilah kita tunggu ya. Mari kita nunggu yuk kita mulai tadaburnya. Oke, di ayat 25 aku akan bacakan dulu arti terjemahan tafsirnya ya. Dan mereka berkata, kapan datangnya ancaman itu jika kamu orang yang benar? Nah, kemarin kita udah bahas ya soal Allah yang menciptakan manusia dengan pendengaran, dengan penglihatan, dengan hati nurani sehingga bisa berpikir, bisa tahu apa yang harus dilakukan gitu. Dan sekarang di ayat 25 ini kalimat ini tuh tantangan dari orang kafir. Jadi mereka tuh kayak kalau emang kamu bener kapan coba? Kapan? Kayak gitu semacam gitu nanya. Mereka tuh nanya kapan datangnya azab gitu. Ancaman itu jika kamu orang yang benar. Dan kita akan bedah perkatanya. Iya, kita akan Iya. Lapar, Kak. Namul, namul itu ngemil maksudnya ya, Cu. Yes. Oh, Masya Allah. Enak sih emang energinya. Jadi salfok nih ya. Oke, lanjut ya di ayat 25. Bacanya kan wayaquluna mata hadza. Wayaquluna itu dan mereka berkata, mata kapan hadza ini
Al-wa'du, janji atau ancaman. In kuntum in itu artinya jika, kuntum itu kalian tuh. Ini ada sedikit perbedaan ya ketika kita bedah perkatanya. Kuntum ini kan artinya kalian, tapi di terjemahannya kan kita bacanya kapan datangnya ancaman itu jika kamu adalah orang yang benar. Kuntum itu kamu, kalau mungkin ayatnya kalau beneran literally kamu, diterjemahkan kamu tuh harusnya ayatnya kunta shodiqin. Kan ini kuntum shodiqin. Itu maksudnya apa berarti? Ini tuh berarti ini sebuah bukti bahwa Nabi Muhammad itu Rasul kita bukanlah satu-satunya yang menyuruh kepada Islam, menyuruh kepada kebenaran, memberikan peringatan. Itu bukan cuma Rasulullah doang yang memberikan, yang punya hak untuk memberikan peringatan dan punya kewajiban untuk memberikan peringatan, dan satu-satunya yang beri peringatan itu bukan cuma Rasulullah, kita juga bisa, maksudnya kita juga bisa berdakwah gitu maksudnya ya. Kita bisa sama-sama ngingetin orang-orang di sekitar kita tentang kebesaran Allah, tentang eh, betapa besar ciptaan Allah, siapa Allah. Kita juga bisa ngelakuin itu, dan kita bahkan punya kewajiban mengingatkan sesama muslim gitu ya, mengingatkan eh, ya mungkin lingkup terdekatnya diri kita sendiri, kemudian keluarga gitu ya, untuk lebih ingat sama Allah karena kita tuh juga bagian dari yang dibilang kuntum ini, kalian, harapannya gitu ya. Kita pengennya kita termasuk orang yang memberikan apa ya, saling mengingatkan lah gitu ya, paling enggak ya seperti kita malam ini tuh juga bentuk kita saling mengingatkan bahwa peringatan dari Allah itu nyata, ancaman dan janji dari Allah itu nyata dan nggak pernah ingkar gitu ya. Coba dibayangin aja, ketika di era Mekah nih, kita ngomongin di era Mekah. Kira-kira waktu di era Makkiyah, di era dakwah di Mekah, udah wajib berhijab belum sih? Coba jawab. Apakah udah ada aturan hijab, aturan menutup aurat maksudnya? Kak Dia is typing. Belum, iya bener. Kalau sholat? Sholat udah belum? Belum, bukan sih? Iya, belum juga. eh Waktu itu udah ada larangan eh, tidak boleh minum khamr atau belum? Belum. Iya, belum. Saat itu masih ada riba atau enggak? Masih. Masih. Saat itu udah ada perintah puasa atau belum? Nah, Belum. oke, jadi di era Mekah itu tuh nggak ada kewajiban hijab, nggak ada kewajiban sholat, nggak ada kewajiban untuk masih boleh tuh miras, masih boleh riba, nggak ada perintah puasa. Tapi kenapa sih era Mekah, dakwah di Mekah ini disebut juga, bukan disebut juga sih, banyak yang bilang, bahkan emang ya seperti itu ya, adalah fase yang lebih sulit daripada fase dakwah di Madinah gitu. Padahal kewajiban yang ada di Makkah itu nggak banyak, tuntutan syariat tuh nggak banyak. Banyaknya tuh tuntutan syariat kan ketika udah di Madinah ya, ya sholat, menutup aurat, puasa, dan segala macam muamalah yang ada syariatnya itu kan munculnya di era-era Madaniyah ya. Apa sih yang bikin era Makkah ini luar biasa? Coba deh kita bayangin aja. Misal sahabat Nabi lah, Bilal, taruhlah Bilal bin Robah. Tahu kan Bilal bin Robah siapa? Mendadak kuis banget saya ya. Tahu ini muazimnya Rasulullah. Iya bener. Terus beliau itu seorang apa? Iya Budak. bener, bener, bener. Budak kulit hitam. Kan udah mah budak nggak dihargain, apalagi kulit hitam gitu kan. Bayangin aja di era Mekah yang tadi kita udah bahas ya, dengan segala kelonggaran syariat yang ada sahabat yang bernama Bilal bin Robah yang kita tahu bahwa beliau ini budak yang di saat itu pun nggak ada harganya, si Bilal, hidup nyawanya Bilal aja ini nggak ada harganya gitu. Dan di situ bayangin aja ketika Bilal tuh bilang Al-Mulk ayat 20, 21, 22, 23.
Jadi seolah bayangin aja kalau Bilal yang bilang, "Siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu, yang dapat membelamu selain Allah yang Maha Pengasih?" Bayangin aja, Bilal bilang tentang keesaan-keesaan Allah, tentang sifat-sifat Allah, apakah itu suatu hal yang mudah? Meskipun tidak ada kewajiban puasa, tidak ada kewajiban sholat, tapi kewajibannya waktu itu kan, mengesahkan Allah ya, mengenalkan Allah, ma'rifatullah, lebih dekat sama Allah. Dan bayangin aja sahabat Bilal, ya dengan kita tahu ya, eee, beliau dengan kasta sosialnya yang rendah, beliau tapi beriman gitu. Bagaimana kira-kira resikonya apa gitu yang akan menimpa beliau ketika beliau itu menyatakan keislamannya. Itu kan berarti kan sebenarnya sedang mempertaruhkan nyawa gitu. Ya memang benar Bilal itu budak, tapi kan yang disampaikan itu ayatnya Allah gitu loh ya. Jadi kenapa fase Mekah itu begitu luar biasa karena emang kayak merubah tatanan, bener-bener merubah tatanan dan mengarahkan peribadatan kepada yang selain Allah menjadi hanya kepada Allah. Itu tuh resikonya akan jauh lebih berbahaya. Seperti yang udah kita tahu ya, siapa itu namanya? Ayo, siapa nama, apa namanya, orang pertama yang gugur membela jalan Allah, tapi nggak lewat perang? Ayo, ada yang tahu nggak nih? Lupa, lupa. Ayo cepat cepat Tet- jawab. Perempuan, iya benar, yang pertama ayo. Keluarga Yasir siapa tuh? Ada satu tuh yang disebut Rasulullah bilang beliau adalah yang pertama meneteskan darah di jalan Allah. Yang cewek Sumaya. Iya benar, ibunya ibunya Iya. Baru ibunya siapa tahu. itu namanya aku malah lupa anaknya. Istrinya Pak Yasir ya, istrinya Pak Yasir, Ibu Sumaya itu. Jadi beliau kan mempertahankan keislamannya ya. Jadi meskipun beliau itu belum pernah sholat, bahkan mungkin ya saat itu auratnya belum tertutup dengan sempurna, tapi beliau ini dijamin sama Allah karena yang beliau lakukan itu luar biasa, berani menyatakan keislamannya, menunjukkan identitasnya, apapun resikonya gitu. Coba kita sekarang, resikonya bukan nyawa, maksudnya nggak ada yang akan mengancam, akan membunuh kita kalau kita Islam kan di zaman sekarang, apalagi di Indonesia maksudnya ya, di masa sekarang. Tapi kita terlalu malu untuk menunjukkan keislaman kita, guys. Kita terlalu, apa ya, kita terlalu nggak tahu sih ya namanya apa sih kita tuh. Soalnya aku sendiri pun mendeskripsikan perasaan ini tuh juga agak sulit ya. Eee, ya mungkin malu tadi ya kata yang tepat ya. Kadang kita kalau kajian, udah ikut kajian, mau sharing di IG, malu. Nggak usah lah nanti dikirain aku sok asik, sok hijrah sih paling. Terus kadang kita pakai ijab syar'i, malu. Ih, panjang banget nanti aku dikatain pakai gorden lagi. Kita mau bikin apa ya, status atau, story yang agak islami sedikit, kita malu. Kadang bahkan kita kalau ada, atau mungkin dulu aku juga kayak gini ya, kalau aku berangkat kajian ke masjid, terus aku di jalan ketemu temen aku yang temen nongkrong, itu aku agak ada perasaan, malu, jadi agak gimana ya, ya begitulah ya. Jadi semoga kita nggak nggak seperti itu ya, karena Islam itu sesuatu yang membanggakan, kita ini adalah agen agen muslim gitu. Jadi meskipun di luaran sana, taruhlah ada berita-berita yang nggak baik tentang Islam, berita-berita miring, aku harap teman-teman dan aku sendiri juga ya nggak terpengaruh dan tetap tetap mengikuti Allah dan Rasulnya meskipun di luar sana banyak ya zaman sekarang itu banyak hal yang apa ya, kalau aku melihat di sosial media itu agak menekan gitu. Menekan itu maksudnya, eee, ada sih beberapa hal yang akhir-akhir ini sedang mengganggu aku, nggak tahu ya kenapa tuh,
eee, seliweran aja gitu, video atau artikel gitu bahwa Islam itu begini-begini ya, ternyata Rasulullah itu katanya makhluk dengan akhlak terbaik, tapi kok begini begini begini. Jadi kayak kehidupan pribadi Rasulullah itu disoroti tapi dengan cara yang negatif gitu. Jadi peraturannya yang udah Allah kasih buat Rasul itu dipandang itu sebagai sebuah penindasan terhadap perempuan atau sebuah bentuk apa ya, eksploitasi anak, you know what I mean kan? Kayak gitu. Padahal kan setiap perilaku Rasulullah itu yang menuntun kan wahyu. Jadi banyak yang bilang, "Alah itu pasti bukan wahyu, jangan-jangan itu maunya Muhammad aja." Astagfirullahaladzim. Gimana ya? Karena mungkin kita masih aku tuh ilmunya sangat amat terbatas. Jadi, eee, ketika aku coba meminta saran kepada guru aku gitu, beliau bilang kalau memang kita tidak sanggup untuk menjawab hal yang seperti itu, tidak usah dijawab, tidak perlu didengarkan, tidak perlu dipikirkan, katanya begitu. Karena hati itu sifatnya lemah dan hal-hal yang meragukan itu tuh berkobar-kobar sifatnya katanya. Jadi menyambar-nyambar hati kita yang lemah. Jadi mending kalau memang tidak punya ilmu yang mumpuni, kita nggak punya filter atas itu, stop lihatin yang seperti itu. Jadi konten-konten seperti itu memang harus diri kita sendiri yang ngebatasin. Kalau enggak nih, takut-takut nih kita terpengaruh, kita jadi kayak berpikir, "Oh ternyata Nabi Muhammad tuh nggak semulia itu ya." Itu nauzubillah min dzalik, jangan sampai iman kita ternodai karena yang paling penting di jiwa kita dari seorang muslim itu ya imannya, karena iman inilah yang bakal jadi golden ticket gitu. Minimal kamu Islam lah. Nah itu loh. Ya tapi jangan minimal ya, kalau bisa mah nggak minimal gitu. Tapi yang paling berharga dari diri kita tuh ya iman kita, jangan sampai iman kita yang udah kita jaga dari dulu, dari kecil, kita bahkan udah berbuat baik, beramal soleh segala macam, ternodai hanya karena, maklumat-maklumat yang kita nggak tahu, kita belum bisa menjawabnya karena mungkin keterbatasan ilmu kita, gitu. Jangan dimakan dong, cu, entar kanibal. Iya bener, jadi mending yang seperti itu, konten-konten seperti itu ya ini aku saling mengingatkan lagi ya, diblok aja, diminimalisir untuk masuk ke gadget kita, untuk kita baca. Karena apa yang kita tonton itu lama-lama itu bisa beneran masuk dan kita bisa beneran yakin. Jadi jangan sampai iman kita ternodai karena kalau udah iman yang ternodai, ngerisetnya tuh susah kata guru guru aku tuh. Jadi mending tidak usah saja daripada gitu. Nanti kita meragukan Islam kita sendiri itu jangan sampai gitu ya. Ya sambil-sambil kita memperdalam ilmu kita, ya kita cari tahu ke orang yang memang beneran tahu. Jangan kalau hal-hal seperti ini curhat, nanya ke teman, teman kita pun belum tentu gitu. Kalau bisa ya teman boleh, tapi usahain yang memang ilmunya lebih mumpuni gitu. Jadi supaya nggak tersesat gitu ya. Nah itu tadi ayat 25. Untuk ini tuh pesan supaya intinya di ayat 25 ini pesan ini bukan ya pesan ya bukti juga sih. Bukti bahwa yang memberikan peringatan kuntum shodiqin gitu, itu bukan cuma Nabi Muhammad doang tapi kita juga harus gitu ya. Dan lanjut di ayat 26 aku akan bacakan artinya dulu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Bentar, aku chat Kalila dulu. Oke, lanjut. Jadi, di ayat 26 kita akan bedah per katanya. Katakanlah, qul innamal ilmu, qul katakanlah. Maksudnya ini Allah bilang kepada Rasulullah ya, kepada Nabi kita. Katakanlah wahai Muhammad, ngomong deh kamu Muhammad sama orang-orang itu tuh. Gitu. Qul innamal ilmu indallah. Katakanlah wahai Rasulullah, sesungguhnya ilmu hanya ada pada Allah. Kan ini kan
qul innamal ilmu indallah. Ilmu indallah. Tapi di terjemahannya kan tadi katakanlah Muhammad sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu. Kalau memang yang pengetahuan yang ada pada Allah itu cuman pengetahuan tentang hari kiamat, maksudnya tentang satu hal doang, mungkin lebih tepatnya kalimatnya innamal ilmuhu. Sesungguhnya ilmu itu tentang hari kiamat. Tapi di sini kan dibilangnya qul innamal ilmu indallah, bukan ilmuhu tapi ilmu. Berarti bukan cuma tentang hari kiamat aja pengetahuannya menjadi milik Allah, tapi semuanya, semua pengetahuan itu sendiri itu miliknya Allah. Qul innamal ilmu indallah. Jadi kita tuh nggak berhak sebenarnya menentukan apa yang apa ya, apa yang boleh di-share, apa yang enggak. Karena pengetahuan itu tuh punyanya Allah, bukan punya kita. Maksudnya gini ya, maksudku di sini tuh kita nggak berhak nge-share yang bahkan Allah nggak ngasih tahu kita. Nah, jangan ngadi-ngadi gitu kan ya. Kan sekarang tuh banyak ya anak-anak yang ngakunya IndiHome gitu. Jadi, mmm mereka-mereka tuh memberikan kayak apa ya, eee, prediksi-prediksi, "Oh ini nanti tuh tahun ini tuh ada rumah tangga artis yang bakal begini, ada video dari artis inisial ini." Maksudnya kan sebenarnya hal-hal yang gaib itu yang nggak dikasih tahu sama Allah, itu ya kita nggak berhak sebenarnya nge-share. Ya ya tahu dari mana gitu. Iya Kak Reski, bye-bye. Aku anak Telkom bukan IndiHome, iya. Mohon maaf ya, saya masih pakai Indosat ya. Jadi, eee, balik lagi ke ayat ini, Rasulullah yang memang mengajarkan, tapi Rasulullah bilang, "Ini bukan punyaku loh ilmu ini tuh punyanya Allah." Kalau kita sendiri sih, kita kan sering ya bilang, "Ih, pinter ya kamu." Dia itu ilmunya banyak banget ya. Padahal kan ilmu punyanya Allah ya. Takut-takutnya nih jangan sampai taruhlah ilmu yang kita dapat kan itu emang dari Allah ya asalnya dari Allah. Ilmu yang kita dapat kita pakai buat bersombong diri, bersombong ria karena kita lupa nggak memuji Allah dalam setiap pencapaian kita. Karena kan kita nggak mungkin ya bisa menyampaikan bisa mencapai apapun tanpa ridho dari Allah gitu kan. Jangan sampai nih kita takutnya jadi sombong, jadi kayak apa ya, ujub, bahkan nih jangan sampai nauzubillah min dzalik kita gunakan ilmu yang udah kita dapet itu untuk menghina teman kita. Misal, katanya sih ngasih nasehat, tapi ya jatuhnya bukannya memberi nasehat tapi malah menghina. Jadi, misal menghina itu bukan cuman, elo tit, nggak cuman kayak gitu doang, maksudnya ada kan ini tuh sombong itu beneran tipis banget dalam sebuah nasihat itu. Susah, aku sendiri pun merasakan susah sekali untuk tidak merasa sombong ketika kita sedang menasihati orang. Astagfirullahaladzim. Jadi tuh kadang kita tuh pakai ilmu yang udah Allah kasih buat kita untuk menyombongkan diri di depan teman kita, di depan saudara kita. Padahal kita kan alasannya, "Ya aku mau ngasih dia nasihat." Padahal kita sebenarnya, ada niatan bukan ada niatan sih, terbersit kalimat kayak, "Ya aku ngasih tahu kamu karena aku tahu dan kamu nggak tahu." Nauzubillah min dzalik, guys, ya Allah. Misal nih yang kadang tuh yang kita temuin bareng-bareng ya, mungkin kita anak K-pop, kita tahu kan kita anak K-pop dan kita kalau ngaji pun suka dulu-dulu awal kan suka minder ya, karena ya apalagi kalau udah anak K-pop ketemu sama anak pondok, udah tuh keluar. Nanti kalau perang status tuh yang satu tuh nggak mau kalah yang K-pop dan yang satu tuh ngeluarin sindiran-sindiran tapi dengan bahasa Arab. Jadi kayak seolah-olah gimana ya, isinya, kontennya tuh bagus tapi, eee, kurang tepat gitu ya. Kita merasa kita lebih baik dari orang lain, kita ngasih tahu mereka pakai dalil, "Wala taqrabuz zina." Widih, kita tahu tuh ayat itu kan, "Wala taqrabuz zina." Tapi sayangnya
kita gunakan itu sebagai pisau untuk menyakiti teman kita. Nasehatnya nggak sampai. Jadi, eee, rahmat, kasih sayangnya Allah lewat Al-Qur'an ini nggak jarang malah kita gunakan untuk menyakiti teman-teman kita. Nauzubillahi min dzalik ya. Dan aku juga sedang struggle dengan apa ya, gimana sih caranya menasehati orang tanpa ada rasa tinggi hati ketika kita menasehati. Itu kan pertanyaan ya. Terus lalu, aku mencoba sharing gitu sama teman yang lain, terus temen aku bilang, "Kalau menasehati, kuncinya satu dulu, cinta dulu," gitu katanya. Maksudnya kan aku jadi nanya gitu kan, "Maksudnya gimana cinta dulu?" Ya kamu harus cinta dulu sama orang yang mau kamu nasehatin. Jadi kalau kamu udah cinta, kamu kan cuman pengen yang terbaik buat dia. Kamu pengennya dia beneran jadi orang yang bener, bukan karena kamu pengen menyampaikan ego kamu doang gitu katanya. Masya Allah, iya bener juga sih. Seperti halnya Rasulullah aja ya sama umat kan beliau, cintanya udah nggak keukur lagi. Itulah sebabnya kenapa kita bahkan bisa merasakan cintanya Rasul sampai sekarang gitu, karena memang begitu besar pengorbanannya beliau dan beliau hanya pengen yang terbaik buat kita. Dan mungkin hal-hal seperti itu juga yang kita sangat perlu soroti ya dalam kehidupan kita. Kalau mau menasehati ya harus cinta dulu supaya lebih selamat, supaya cinta kita juga kerasa gitu. Kalian ada nggak sih orang yang kalau semisal nasehatin kalian, kalian tuh jarang gitu komplain ke dia tentang nasihatnya, jarang ngejawab gitu karena kita tuh tahu bahwa dia itu kalau nasehatin kita tuh ya demi kebaikan kita, bukan ngadi-ngadi gitu kan ya. Kalau mungkin waktu masih muda sih, aku dulu masih muda juga waktu masih muda ya, aku juga nggak suka dinasehatin, sukanya selalu ngejawab, bahkan sama orang tua tuh aku jawab. Tapi sekarang makin tua itu kayak, "Oh iya ya bener juga," makin ke sini makin nggak nggak ada komplain gitu kalau dinasehatin sama orang tua, terutama sama ibu ya, sama bunda itu aku kayak, "Iya sih bener juga." Ya semoga teman-teman di sini eridel nggak perlu nunggu tua dulu kayak aku untuk sadar ya. Oke lanjut, dan aku mana sih? Ya sampai lupa ya sampai mana. Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Intinya Rasulullah di sini bilang ke orang kafir, yang jelas ancaman itu tuh bakal datang, entah kapan tapi pasti datang. Terus nih isengnya nih dan nyebelinnya orang-orang Quraisy ini, mereka nanya, "Kalau pasti, kenapa kamu nggak tahu kapan?" Kayak stupid question nggak sih? Dan maksudnya di sini, kita mesti tahu juga ya ini ya, Rasulullah itu hanya menjelaskan apa yang Allah suruh Rasulullah untuk jelaskan. Karena nggak semua pengetahuan itu Allah berikan sama manusia. Allah hanya memberitahu kita apa yang bermanfaat buat kita. Tentang bagaimana kita menghadapi ancaman Allah, tentang bagaimana kita menghadapi hari kiamat dan kematian, bukan kapannya, gitu ya, bukan kapannya. Karena, eee, ilmu sendiri itu, kalau ilmu udah Allah turunkan ya, kita tuh bisa dapat dari mana aja. Tapi berpikirnya ini loh yang nggak bisa setiap orang punya. Jadi kalau kita bisa berpikir, bersyukur, alhamdulillah ya Allah, karena berpikir ini sendirilah yang menjadikan kita itu bisa menyerap informasi, menyerap ilmu yang akhirnya membuat kita tahu apa-apa yang penting. Nah, sedangkan orang-orang yang di sana tuh yang suka-suka nanya-nanya yang nggak penting, itu mungkin proses berpikirnya tuh kurang kurang berjalan dengan mulus, gitu. Karena kan, di luar sana juga mungkin beberapa teman-teman tuh yang suka lihat videonya Ustadz Zakir Naik. Sering kan ada orang yang nanya, "Kenapa sih Al-Quran tuh nggak bisa menjawab beberapa hal tentang sains?" Gitu. Kalau memang katanya tuh timeless, kayak mereka nanya tapi meremehkan gitu ya. Kak, jawabannya karena Al-Quran itu diturunkan bukan untuk menjawab keingintahuan soal sains, bukan untuk memuaskan keingintahuan manusia soal sains gitu loh ya. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk mereka yang mencari tujuan hidup, untuk mereka yang mencari petunjuk, untuk mereka yang mencari penawar hati, ya untuk mereka yang memang mencari Allah.
Tapi sayangnya nih, kita itu terlalu, menyukai soal apa-apa yang nggak Allah jelaskan. Kepo soal ya apa-apa yang nggak Allah jelaskan. Kadang tuh, eee, anak kecil ya, misalnya ini ponakan aku misalnya diceritain tentang Ashabul Kahfi, gitu kan ada anjingnya kan ya. Anjingnya Ashabul Kahfi itu anjing yang kayak gimana ya? Anjing yang poodle kah? Anjing yang golden retriever kah? Atau yang kayak Dalmatian? Terus kalau misalnya kita baca surah Yusuf, istrinya Al-Aziz itu namanya siapa sih? Pokoknya banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kurang kurang berfaedah gitu kalau ditanya. Jadi, eee, karena terlalu fokus sama hal-hal yang seperti itu, kita jadi kurang perhatian sama apa-apa yang dijelaskan sama Allah, sama poin yang dijelaskan sama Allah gitu. Makanya kita musti think first, jangan asal just do it. Think first, oke? Kalau kita mau mikir, kita tuh bakal tahu apa-apa yang penting dan kita akan baik-baik saja walaupun kita nggak mengetahui tentang semua hal. Kita tuh nggak harus tahu tentang semua hal untuk baik-baik aja. Nggak harus kok kita tahu semua hal. Dan sayangnya lagi, nauzubillah min dzalik, jangan sampai kalau kita punya banyak ilmu tapi kita nggak bisa mikir. Masalah, masalah gitu ya. Oke? Tiap zaman tuh emang ada yang kayak kafir Quraisy. Iya. Tapi tuh kadang aku mikir ya, aku ini sebenarnya kafir Quraisy yang sedang cosplay jadi muslim atau bagaimana ya? Karena aku tuh juga sering sering gitu ya untuk menanyakan hal-hal yang kurang penting gitu ya. Semoga dengan kita saling sharing, saling ngingetin kayak gini, kita juga bisa lebih paham ya untuk apa-apa yang sebaiknya dan tidak usah dilakukan tuh semoga kita tahu gitu ya. Oke, gitu aja. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau di-sharing-in, silahkan aku temenin. Suka ngada-ngada nyari alasan buat nolak hidayah. Widih. Apa? Widih. Iya, baru mau bilang kayak gitu. Silakan ada yang mau bertanya dengan Kak Aul. Ini kali lagi kemana ya guys ya? Kalilanya lagi di luar, nggak tahu nih mungkin nggak ada sinyal kali dari tadi aku chat masih checklist. Masih checklist 1 ya, Ul? Sama aku Oke, aja dulu nggak apa-apa. oke, Papa. Aul kira-kira bisa sampai jam berapa nih? Jam 10 boleh? Oke, jam 10 kurang ya, kalau Boleh, kasihan boleh. Aul juga. Oke, jadi teman-teman ada yang mau nanya nggak nih? Cu Abah yuk, langsung on mic. Jangan ngetik-ngetik capek. Nanti Aduh, jari-jari kamu kekar. senior ya aku. Hmm. Apa Oke, ya? yuk silakan. Nggak apa-apa seputar tadi materi yang mungkin Aul sampein atau mungkin ada kegelisahan hidup ya Ul, maksudnya yang bisa nanti Waduh, siapa tahu, aduh, kegelisahan hidup. Maksudnya hidup saya juga gelisah nih Kak, gimana dong? iya juga, saya juga sih kebetulan. Ya atau apapun lah yang lagi pengen mungkin ada yang mengganjal yang pengen ditanyain, siapa tahu mungkin Aul bisa bantu jawab dari perspektifnya Aul atau mungkin nanti kalau udah Kalilanya udah dapat sinyal tuh gimana, nanti Kalila bisa nambahin gitu ya Ul ya. Mhm. Nita kembali, iya nih pekan kemarin Anita nggak ada ya. Nita ada tau Kak, tapi Nita pas di sesinya kali lah. Iya, final Ah, Iya, year sesi sesinya terakhir Khalil. dia. pantesan. Aku merasa tidak berjumpa dengan Anita. Ayo Yuk, geng, silahkan. siapa yang mau nanya? Atau Nita dulu, Nita kamu nanya Nita biasanya. Enggak, Nita nggak mau nanya apa-apa. Nanya dong, masa nggak nanya sih? Dari mana Bang Kai? Ih, Kak please dong, kalau misalnya manggil itu abang, jeda, Kai. Jangan gitu. Terus harus apa? Tadi kayak cu Abang mau nanya deh. Cinta aja sih. Enggak loh, sebenarnya aku masih berpikir dia aku kayaknya sedang diasah di critical thinking-in lewat jalur XOL ya. Critical thinking bukan critical 11 ya. Critical 11 gitu. Hmm, Itu lebih ke film, coy. iya sih.
aku tuh kadang juga nggak nyangka gitu ya, kadang tadabbur tuh ngobrolnya bisa sampai kemana-mana. Kadang aku sendiri pun merasa, "Kok tadi aku ngomong kayak gitu ya? Apakah aku sudah berhasil me melaksanakannya? Kok aku berani-beraninya menyampaikan?" Gitu ya. Ya kita bareng-bareng ya, semoga dengan kita sharing, dengan kita ngobrol bareng gini juga mengingatkan gitu, yang penting tuh mengingatkan kita berusaha untuk terus berusaha melewati jalan yang baik ya. Amin, amin. Tapi enggak kok, Ul. Aku Menurutku punya justru ini kayak lebih ke curhatan sih sebenarnya, tapi bisa dijadikan pertanyaan juga yang ya akan aku boleh. sampaikan sih. Iya boleh. Ini apa ya, jadi kan aku sekarang sekarang sedang merasakan masa-masa perkuliahan kan. Terus, eee, aku nemu banyak banget tipe-tipe, karakter orang. Termasuk juga ada teman aku yang dia tuh cowok tapi yang kayak cewek-cewekan gitu, bahkan sempat sempat belok juga. Jadi sempat belok tuh kayak sempat suka sama cowok gitu, kayak gitu. Tapi dia cowok gitu. Tapi, pas, tahu sekarang dia kan kayak cerita singkat gitulah, oh ternyata dia pengen balik lagi jadi normal kayak gitu. Nah, terus aku juga punya, nemu kayak tipe karakter yang jadi ini cewek tuh Masya Allah ya, manis banget, maksudnya dari bentuk wajah, imut gitu loh. Tapi dia ini punya, personal branding atau kayak karakter yang dikenal itu tomboyis gitu loh. Jadi kayak sering pakai celana, gitu-gitu. Jadi kalau pakai rok itu cuman buat ke kampus aja, karena kan aku kampusnya itu kan tarbiyah ya, keguruan. Jadi itu, apa, mahasiswanya itu diwajibkan buat pakai rok untuk yang muslimah. Terus di luar itu dia tuh kayak, apa ya, kayak sering pakai celana, tapi dia tuh jago make up, terus dia tuh suka ngedance cover gitu. Jadi dikenal suka jago ngedance gitulah. Jadi itu kayak punya punya karakter kayak jago ngedance, terus kayak kecowok-cowokan tomboyis gitu, tapi dia tuh cantik banget, manis banget kan. Nah, jadi orang tuh pada segen gitu loh sama dia. Terus juga aku nemu kayak orang tuh dia tuh gampang banget bergaul ya, kayak dipandang juga pokoknya dipandang sih, jadi kayak apa ya, jadi senternya gitu loh, point of, the class gitu, kayak center kelas gitu. Tapi dia tuh circle teman-temannya tuh yang, loyal-loyal sih orangnya, termasuk royal juga. Selain loyal juga royal, tapi, kalau ngomong tuh sering pakai kata-kata kasar kayak gitu. Sering ngomong kasar gitu loh, kayak kata-kata binatang, terus bahasa-bahasa yang kayak apa ya, kasar banget ya, kotor, padahal itu cewek gitu kan, cewek. Tapi dia tuh orangnya loyal, maksudnya tuh kayak baik banget gitu, tapi kalau ngomong tuh suka nggak pakai filter gitu loh, kayak gitu. Tapi perempuan tuh anaknya cantik gitu, jadi banyak yang segen kan sama dia dan temen-temennya gitu. Terus aku tuh nemu ada yang kayak aku ngerasa kayak ini circle gitu sama aku, maksudnya satu frekuensi sama aku. Tapi dia tuh anaknya tuh itu ya, apa sih namanya, eee, anak pesantren gitu loh. Jadi pulangnya itu ke pesantren dia tuh. Jadi kalau yang lain kan pada ngekos, nah dia ini dia sama beberapa temennya gitu yang ngerasa aku tuh kayak bisa gitu gabung sama dia sefrekuensi, tapi dia tuh anak pondok gitu loh. Jadi di dalam pondok itu kan punya peraturan, jadi aku tuh susah ngajak dia main gitu loh buat jalan-jalan atau gimana gitu kan. Nah, aku tuh mikir, "Ya Allah ini dunia makin gila aja ya, ada yang baik gitu tapi Eee, cara bergaulnya tuh, kok suka ngomong kasar, akunya jadi nggak nyaman, jadi nggak masuk gitu kan circle-nya. Nah, ada sebuah pertanyaan kayak yang, mmm, gimana ya supaya tuh kayak aku tuh nggak dipandang sebelah mata, terus orang tuh juga nggak kayak males gitu loh, apa ya, kayak males bergaul sama aku gitu. Sama kadang tuh aku ngerasa insecure, tapi aku mikir, "Ih, kalau aku insecure juga, cuman dia ini nggak ngasih positive vibe ke aku, malah aku takutnya kebawa arus, nanti takutnya malah ikut-ikutan ngomong kasar juga," gitu loh. Meskipun bisa sih bergaul sama orang-orang yang, eee, apa sih, orang-orang center gitulah. Terus kayak ada tuh nemu
Aduh, jadi tuh kayak bingung loh Kak, gimana ya? Aduh, pengen pengen kayak kan kita tuh punya tujuan kayak pengennya mah dakwah atau gimana gitu kan, spread love, spread Islam with love gitu gitulah Kak, bahasa-bahasa quotes-nya mah gitu. Tapi aku buat nentuin target pasarnya aja bahasanya lah gitu, nentuin target pasarnya aja aku kayak belum bisa masuk gitu Kak. Gimana ya Kak gitu. Jadi kayak bingung loh, kayak aku tuh dosa nggak sih kalau misalnya aku tuh tahu nih banyak penyimpangan, tapi aku tuh kayak ngerasa belum mampu buat, ngingetin, buat ngasih taunya, karena takutnya nanti dibilang sok apalah gitu, kayak takut dibilang malah jadi si paling gitu kan. Kayak gitu Kak, jadi kayak, aduh emang ya tantangannya makin susah gitu. Gitu. Sudah? Masya Allah ya. Iya, Namanya udah Kak, panjang ya, maaf ya Kak. nggak apa-apa, kan malah lengkap ceritanya jadi paham duduk permasalahannya, wede. Emang sih ya, setelah corona ini selesai, aku sih ngerasanya gitu ya, banyak anak-anak yang ketika mulai keluar bermunculan, bentuknya itu aneh-aneh. Makin kayak, "Hah? Ada anak begitu? Hah?" Kayak aku pun, "Hah hah hah?" Gitu, melihat berbagai macam fenomena dan ternyata beneran juga ya kejadian di Cu juga bahwa teman-temannya itu beraneka ragam seperti buah-buahan ya. Dan ada yang belok, ada yang tomboy padahal cantik, ada yang cantik tapi mulutnya culas, ada yang mulutnya cantik, kepribadiannya cantik tapi susah diajak main. Dan di sini Cu bingung ya, pertanyaan tadi ada 2 ya yang aku notice itu, apakah benar ini pertanyaannya, gimana caranya biar orang-orang tuh tetap segan sama Cu, nggak memandang Cu sebelah mata, dan yang meskipun Cu nggak bergaul dengan orang-orang seperti itu, dan yang kedua, gimana caranya berdakwah gitu kan ya. Dan ini sedikit yang bisa aku tangkap mungkin di zaman aku nggak separah sekarang ya, nggak separah sekarang. Tapi ini yang dari dulu aku rasa masih bisa dipakai sampai sekarang nasehatnya. Berteman nggak apa-apa, tapi bersahabat karib jangan, sama orang-orang yang seperti itu jangan. Karena orang baik, orang yang hatinya Allah lindungi itu nggak bisa terus-terusan denger kalimat-kalimat kotor, nggak betah. Jadi sekalipun Cu paksain untuk bergaul dengan orang-orang yang tadi tuh, yang di tengah menjadi center, menjadi geng-geng social butterfly tadi, nggak aku jamin nggak akan betah, hati yang bersih itu nggak akan betah. Kalaupun betah, hati kita tuh nggak akan jadi bersih lagi. Jadi, bener banget ketika Rasulullah bilang, agama seseorang itu tergantung agama temannya. Karena temen itu emang sebegitunya ngefeknya. Kemarin tuh aku dikasih tahu sebuah kajian, gurunya bilang, ustadznya bilang, orang yang baik itu nggak punya teman karib yang buruk, ya kita sebutnya buruk aja ya. Ya entah apapun itu, tapi garis besarnya buruk kita sebut itu aja ya. Karena orang yang baik itu nggak tahan kalau Allah dizolimi. Perempuan yang bertakwa, perempuan yang beriman itu nggak tahan kalau Allah dizolimi. Semisalkan tadi ada yang bergaul secara bebas mungkin, itu kan menzolimi Allah. Ada yang mulutnya kotor, itu kan berarti nggak mengindahkan Allah dan Rasulnya dong. Kan Rasulullah bilang kan, lebih baik bicara yang baik atau diam. Itu kan berarti kan udah termasuk golongan-golongan orang yang nggak, dalam tanda kutip, memuliakan lah, nggak memuliakan perintah Allah, yang memang mungkin mereka masih sholat, bahkan Masya Allah ya, masuknya ke prodi tarbiyah, Masya Allah. Tapi ya itu tadi, ada kan orang yang nggak, sekedar Islam tapi nggak mengindahkan perintah Allah tuh ada. Jadi hati-hati kalau mau berdekatan dengan orang-orang yang seperti itu, karena tadi yang aku bilang ya, hati kita tuh terlalu lemah kadang. Satu itu lemah kalau dikerubungin banyak, banyak-banyak yang seperti itu.
Waduh, Islam KTP. Ya nggak tahu sih, jangan-jangan yang Islam KTP ini kita-kita ini nih. Astagfirullahaladzim, nauzubillah min dzalik. Jadi, aku sarankan untuk hati-hati gitu. Dan yang aku pengen tanyakan lagi ke Cu, kenapa sih pengen diseganin? Jadi ya, maksud aku kalau memang Cu sudah berusaha berbuat baik, sudah melakukan muamalah dengan baik dengan kawan-kawannya Cu, entah itu yang baik ataupun buruk, aku rasa Cu akan tetap dihormati meskipun Cu nggak ada di circle orang-orang itu, gitu. Dan, orang baik itu memang kalau di drama, kalau di dunia sinetron, itu kan tersakiti ya, tapi enggak kok. Enggak selalu kok. Ada orang baik yang berhasil mempertahankan dignity-nya. Jadi mempertahankan apa ya, mmm, dalam tanda kutip kekakuan ya, kekakuan dalam mempertahankan kebaikan dia. Ya dia tetap mau sholat, kalau waktunya sholat ya sholat, kalau, waktunya, dosen ngajar ya dia belajar, thalabul ilmi. Bukan berarti orang-orang seperti itu orang-orang yang cupu ya. Karena nanti ketika udah selesai kuliah, termasuk aku ya telat menyadari ya, tahu tahu gini dulu aku jadi cupu aja, jadi rajin belajar aja, jangan sampai aku main-main sama orang-orang yang seperti itu, karena memang penyesalan datangnya selalu terakhir ya. Dan yang kedua soal dakwah tadi, mungkin kita bisa nyari circle-circle yang sesuai dengan kemampuan kita. Kalau memang kita belum bisa mendakwahi atau berusaha apa ya, membuat mereka berubah, yang minimal yang bisa kita lakukan kan berbuat baik sama mereka ya. Ya harapan kita dengan kita berbuat baik, mereka jadi ada terketuk gitulah. Semoga Allah berikan hidayah ke mereka supaya mereka berubah. Tapi gini ya, yang harus banget diwaspadai, apa yang keluar dari mulut itu, apa yang ada di hati dan di otak itu. Jadi kalau orang mulutnya keluarnya kalimat-kalimat jelek, udah pasti hati dan kepalanya tuh isinya ya kayak gitu. Jadi hati-hati banget karena omongan kayak gitu tuh cepet banget nularnya. Nauzubillah min dzalik, semoga kita nggak ketularan gitu aja. Semangat ya, Cu. Ada Kalila ya? Kalila tambahin Kalila. 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 Waduh, Dih, mana nih? udah bagus-bagus dirimu. Ya udah tambahin biar kerja, woi. Ya Allah, tambahin apa ya? Itu udah mencakup semua. Aku tidak bisa berkata-kata lagi, Masya Allah. Heleh. Ih, malah pada pamer makanan nih. Waduh, Waduh, nasi. kok gitu Udah nasi, sih? mie goreng. Sicu nih. Masya Allah. Masya Allah. Maaf ya kak, soalnya aku lapar banget. Kan nggak bisa Silakan, makan orang, silakan. jadinya makan mie aja. Makan hati. Udah Makasih jam banyak berapa ya, ini, Kak. Cu? Masih Iya, makan. maaf ya, ya Allah. Ini kalau misalnya mama aku lihat sih aku udah digerebek nih kayaknya. Iyalah. By the way, makasih banyak Kak Aul atas semangatnya, Sama-sama. motivasinya, dan nasihatnya. Itu Masya Allah. benar-benar nyadarin aku dan nyemangatin aku banget loh. Yang pertanyaan kakak itu sebenarnya kayak apa ya, kalau bahasa Indonesia itu pertanyaan yang bukan pertanyaan loh. Kayak yang emang kenapa sih pengen banget disegenin? Sebenarnya itu aku bisa menjelaskannya sih. Tapi ini menjelaskan bukan menjelaskan untuk pembenaran, tapi menjelaskan kenapa sih ada keinginan kayak gitu. Tapi Hmm. kayak penjelasan yang bakal aku jelasin itu udah dijawab lagi sama kakak sebelumnya, gimana kakak tuh bilang eh, nanti kalau ada penyesalan bahwa harusnya aku rajin belajar aja itu kan di akhir ya, jangan Mm-mm. sampai aku ngerasain hal itu. Jadi kayak oh iya sih, harus ingat tujuan awal juga belajar di sini, ngampus di sini gitu. Itu untuk belajar. Jadi inget juga kata orang tua gitu, nggak apa-apa jadi Oh ya kupu-kupu, ampun. kuliah pulang, yang penting selesai, kelar kelar kuliahnya cepet, terus langsung langsung ngajar gitu, kayak gitu-gitu. Jadi kayak yang oh iya Masya ding, Allah. nanti juga kalau udah lulus juga nanti kan pergaulannya ganti lagi gitu, maksudnya lingkungannya beda lagi. Ntar yang teman-teman di kampus juga gak semuanya bakalan
deket kayak sekarang sih, iya sih bener ya. Nanti juga kita masing-masing lagi, iya sih iya. Jadi kayak kasih banyak ya Kak udah ngingetin lagi. Aku jadi ngerasa lagi jadi lebih semangat gitu. Sebenarnya tuh tadi pemikiran awalnya tuh jadi aku tuh punya banyak ketakutan dan sebenarnya ketakutan ini kalau didengar sama orang yang lebih tua, contohnya orang tua gitu ya, ke anak tuh kayak pasti mikirnya, "Apaan sih yang begituan dipikirin?" Tapi pemikiran ini tuh nyata adanya apa ya, bisa bermasalah gitu bagi anak-anak remaja akhir kayak aku gitu yang mau masuk ke dewasa. Kayak ada ketakutan tentang pandangan orang ke diri sendiri gitu, ya orang lain terus ada kayak orang lain tuh memandang aku gimana ya, mandang buruk aku nggak ya, gitu. Kayak masih takut loh ngedenger ngedenger atau mungkin kemungkinan gitu bakal denger, omongan-omongan negatif, pandangan-pandangan negatif orang lain terhadap diri aku. Apalagi kan perempuan ya, kan perempuan tuh doyan banget tuh ngegibahin temennya sendiri. Nah, aku tuh suka nggak betah untuk masuk circle-circle yang kalau ngobrol itu pasti obrolan pertama itu ngegibahin cutting lah, gibahin temen lah gitu. Kayak aku jadi seringnya tuh sendiri gitu, Kak. Terus aku tuh kayak, apa ya, sebenarnya pada satu sisi tuh kayak ada masa-masa kesepian gitu loh, karena aku belum nemuin temen yang cocok buat diajak ngobrol hal-hal yang kayak Temenin sekarang. Ul. Oh, saya udah tua, nggak mungkin masuk Oh kampusnya iya itu ya. dong. Iya pokoknya Benar. tuh ya gitu, Kak. Tapi tadi jawaban Kakak udah sangat, apa ya, bikin aku puas lah, bikin aku puas kalau, "Oh iya deh harus ingat tujuan awal di sini tuh mau belajar," gitu. Jadi kayak, "Oh iya bener," Hmm. gitu. Masya Asik Allah banget. Masya tuh. Allah. Mungkin ada yang mau tambahin sama Lila nggak? Kira-kira nih. Apa ya? Kadang tuh kita mau sesuatu tapi malah itu nggak dapet-dapet. Saat kita berpasrah, menyerah pada Allah, Allah yang datangin sendiri. Bener tuh. Jadi ya ibaratnya kayak nggak usah ngejar jodoh, jodohnya emang ada datang sendiri. Kalau udah waktunya, nggak usah nyari teman terlalu jadi apa namanya ya, mengobralkan gitu ya, atau berusaha menyesuaikan. Oh mereka tuh sukanya yang gibah-gibah, aku juga harus ikut gibah supaya masuk ke circle mereka. Atau mereka fashionable banget nih, oh berarti aku harus keep up with the Kardashian style-nya mereka biar mereka suka. Nggak usah. Oh, Kita being ourselves, being a good person yang selalu helpful, orang akan datang sendiri ke kita. Seru ya temenan sama dia. Dia baik ya. Apa ya? Kita yang dicari orang kok. Orang yang bakal mau jadi teman kita gitu. Dan itu emang kadang-kadang ada timing momennya. Waktu aku baru mulai-mulai hijrah, wah itu kagak ada, maksudnya baru mulai hijrah kan baru mulai ngaji kan. Sedangkan circle yang dulu boro ngaji gitu, agama lain gitu. Jadi kan, aduh kok gue nggak dapet jamaah, nggak punya teman, nggak punya apa segala. Ternyata setelah berbulan-bulan gitu, baru aku mikir, oh aku baru dikenalkan dengan komunitas-komunitas teman-teman XKWavers baru sekitar 7 bulan, 8 bulan setelah ngaji karena Allah mau ngasih momen di awal ngaji itu untuk aku belajar dulu. Ikut kelas, ikut webinar, kajian yang itu emang sendiri full supaya bisa fokus. Kalau apa ya? Kalau terlalu banyak temen juga nanti kan hangout sini, hangout sana, apa kayak fokusnya terbelah. Oh, itu momen yang dikasih Allah buat me time-nya aku. Setelah aku udah punya ilmu, bisa jadi teman yang baik, insya Allah bermanfaat, baru deh Allah datengin. Jangan-jangan bukan masalahnya kita nggak punya teman atau apa, tapi Allah punya schedule sendiri nih sama kita. Sekarang nih kita harus ngapain. Gitu sih kalau dari aku. luar biasa sih. Make sense Semangat. banget sih. Iya ya. Semangat ya Sinta. Soalnya agak lucu kita kalau manggilnya cu itu jadi takut kasar ya. Mohon maaf nih. Anda orang Sunda padahal. Gitu sih. Jadi Emang namanya Cu Abah ini aslinya siapa? Tadi Sinta. Sinta ya? Masya Oh, Allah, jauh sekali ya. Apa aku ganti aja ya namanya?
Udah Nggak aku apa-apa. save cu Abah Sinta. Atau nama abahnya Sinta tuh kalau gitu. Cu Abah sih. Oh, ini maksudnya apa emang filosofis namanya? Enggak, Cucunya jadi Abah gini. kali. Jadi gini, orang tua Sinta itu dulu pas awal-awal nikah itu belum hijrah. Jadi belum agamanya tuh belum dalam. Nah, terus nyari guru buat ngajarin tentang ilmu kehidupan, ilmu agama gitu-gitu. Intinya nyari guru lah. Kalau kita mah kan kayak nyari kiai, jadi ustadz, ulama gitu. Kalau zaman sekarang mah gampang kan. Kalau zaman dulu mah kan susah ya. Maksudnya nggak gampang ditemuin kayak di YouTube gimana gitu. Nah, akhirnya ketemu dengan seorang guru, sekarang udah almarhum. Namanya itu Abah Asep siapa gitu ya, lupa aku. Pokoknya tuh dipanggilnya Abah gitu, beliau itu. Jadi kalau sekarang tuh ngerasanya kayak kelasnya tuh kayak udah kelas apa waliullah gitulah. Kayak bisa ngilang, terus bisa apa sih ngatur angin gitu-gitu. Maksudnya keajaiban-keajaibannya ya udah kayak waliullah gitulah emang. Terus kayak yang bisa tahu isi kepala orang kayak gitu loh. Misalnya datang gitu kayak dari ngeliat gesturnya aja udah tahu nih orang tuh kenapa kayak gitu loh. Gitu. Sampai pernah waktu itu ayah itu jadi curhat ya, gak apa-apa nih. Jadi curhat. Nah, terus papa itu dulu pernah sakit. Jadi ada orang yang nyakitin papa. Kayak nyantet gitulah, nyantet. Terus diobatin kan. Nah, waktu itu emang abah, tapi abah udah nggak ada. Udah almarhum gitu. Nah, jadi ada tetangganya abah yang beliau itu bisa juga gitu, tapi kelasnya belum waliullah gitu, tapi bisa ngobatin, ngebantuin gitulah. Dibantuin kan kalau ilmu-ilmu gaib gitu mah kan gak semua orang punya ya ilmunya. Terus pada waktu itu di rumah, itu kan di rumahnya almarhum. Istrinya kan masih ada ya sama anak-anaknya gitu sama cucu-cucunya di situ tinggal di situ. Nah, waktu lagi diobatin teh, abah itu dateng. Ngerti lah maksudnya datang tuh kan, datang tapi kita mah nggak bisa lihat. Abah tuh datang terus nah kayak ngomong kayak kenapa kamu teh apa jadi merinding aku teh kangen banget sama beliau. Kenapa kamu teh mau apa nyelakain anak saya, jadi kayak udah dianggap anak gitu loh. Nah, Sinta itu kan anaknya papa gitu. Sinta tuh memorinya itu belum apa belum banyak sama abah tuh. Sinta tuh kayak dulu waktu kecil sering dipanggil bule gitu, jadi kayak yang apa ya, kangen lah gitu, pengen suatu saat nanti tuh pengen ketemu gitu sama beliau. Aduh, pengen ketemu sama beliau. Jadi suka ngerasa kayaknya memorial abah tuh meskipun sudah sedikit lebih banyak sama papa ilmunya gitu belajarnya, karena kita kan masih TK belum ngerti dulu tuh. Cuman udah bisa nangkap memori banyak gitu. Cuman kan kenangannya nggak banyak karena beliau tuh udah dipanggil Allah gitu. Kayak gitu jadinya apa ya, Sinta ngerasa kayak aku pengen dipanggil nanti sama abah tuh cucu gitu. Jadi aku tuh kayak nulis deh gitu ya. Awalnya tuh idenya dari situ kayak gitu. Dan orang tua juga nggak tahu, tapi orang tua tuh suka kayak inget gak abah pernah bilang, padahal aku tuh nggak tahu abah tuh bilang itu, cuman abah tuh bilangnya ke orang tua. Nah, orang tua tuh nyampein ilmunya ke aku kayak gitu, ilmu-ilmu yang beliau sampaikan tentang ilmu kehidupan gitu-gitu. Dan sampai sekarang pun masih belajar gitu. Nah, aku tuh bersyukur banget bisa dapat komunitas sekarang ini dari Extra XOL, ketemu kakak-kakak XKW Fresh, itu ngerangkul aku banget. Kalau misalnya kayak ayah gimana ya, Allah tuh udah ngasih skenario terbaik gitu loh. Andai gak ketemu mungkin aku udah di kosan ini tuh di kampus tuh udah kayak gabut lah gitu, udah luntang lantung gitu loh, nggak tahu kegiatan apa-apa, mungkin bisa-bisa stres kalau misalnya nggak ada kegiatan positif kayak gini.
Aduh sedih. Oke oke, iya sih. Ya, kita juga bersyukur sih maksudnya. Sorry sorry. Iya, maksudnya kita juga bersyukur gitu. Maksudnya teman-teman juga masih bisa nyempetin waktunya buat kita belajar sama-sama. Karena di sini nggak ada yang lebih baik atau nggak ada yang lebih buruk. Kita sama-sama belajar di sini, sampaikan apa yang kita tahu. Sebenarnya siapapun bisa sharing. Karena kebetulan sekarang memang Kak Au sama Kak Lila mempunyai kesempatan yang lebih, mempunyai sedikit ilmu yang mungkin bisa jadi kita belum memiliki dan mungkin akan bisa memiliki. Nah, jadi yang sharing kali ini adalah Kak Au sama Kak Lila. Mungkin nanti next bisa jadi Sinta yang sharing atau teman-teman yang lain juga kayak gitu. Dari filosofi namanya juga aku udah feeling sih, wah ini namanya dalam nih, cucunya Abah. Aku juga udah kepikiran pasti cucunya Abah gitu. Dan ternyata luar biasa ya. Masya Allah. Wah, gimana nih? Mungkin teman-teman ada yang mau nanggepin atau ada yang mau ikutan curhat juga kayak Sinta atau mau nanya sesuatu sama Kak Lila atau Kak Aul, boleh banget langsung on mic aja. Tuh, Sinta aja berani tuh. Ayo, ayo, nanya yuk. Atau Zaf nih. Ayo Zaf, nanya Zaf. Minggu lalu, minggu lalu kamu mau nanya kan? Minggu lalu kamu mau nanya kan ya? Dia mau curhat Kak, tapi itu ada kawan kamarnya. Katanya si Zaf. Pakai bahasa Inggris aja. Udah kalau pakai bahasa Inggris yang bisa yang ngerti cuma Nggak Kalila ngerti nih. ya Kak Lila. Translate ke kita dia. Yoi. Paham dia mah, kita juga. Biar dia Apa nggak nih? Enggak, maksudnya Kak Lila paham. Kalau aku Iya tuh nggak Kalila terlalu paham. ini. Aku nggak paham. Apa katanya tadi? Aku belum ngechat ini. Dia lagi nggak bisa karena Karena ada teman di coba chat. kamarnya gitu. Oh, alah. Oke, oke. Aku mau Atau nanya dong. Ayo Danita dulu deh. Aku mau nanya, Kak gimana kalau misalnya kita sebenarnya enggak sih? Kan aku tuh kalau temenan gampang terpengaruhnya misalnya kalau aku udah deket aku tuh dengerin dia, tapi kalau misalnya teman gak deket tuh nggak dengerin apa, nggak dengerin amat. Itu gimana Kak cara kita ngebentengin diri kita? Gini nih, misalnya aku kan deket sama Kananda nih ya, misalnya Kananda bilang Nit jangan pakai baju warna hitam, aneh kalau pakai baju warna hitam misalnya, contoh gitu, terus aku bakal dengerin tuh, aku bakal nggak pakai baju hitam. Tapi misalnya